Aku selalu mengagumi betapa perhatian suamiku, Aris, yang setiap malam membuatkan teh hangat untukku. Sampai suatu malam, aku melihat pantulan wajahnya di cermin lemari saat dia menuangkan sesuatu dari botol kecil ke dalam gelasku. Dia tersenyum, tapi matanya dingin. Dan di balik pintu yang sedikit terbuka, sahabat baikku, Sheila, berdiri menunggunya dengan tatapan yang sama. Malam itu aku sadar, rumah ini bukan lagi pelindungku, melainkan sangkar yang perlahan membunuhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda gak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Rumah kami adalah sebuah istana kaca yang berdiri kokoh di atas perbukitan. Jika kau melihatnya dari luar, kau akan terpukau oleh kilauan lampu kristal yang memantul di jendela-jendela besar setinggi plafon. Orang-orang menyebut kami pasangan idaman. Aku, Hana, dan suamiku, Anto. Kami telah membangun biduk rumah tangga ini selama 5 tahun lamanya, tanpa satupun riak yang terlihat di permukaan. Bagiku, Anto adalah definisi kesempurnaan seorang pria. Dia lembut, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana cara memanjakanku dengan kayutan-kayutan kecil yang manis. Pagi itu, mentari masuk menembus tirai sutra kamar kami. Aku terbangun dengan aroma kopi yang sangat harum. Anto sudah berdiri di samping tempat tidur, mengenakan kemeja putih yang rapi, membawa nampan berisi sarapan favoritku. Selamat pagi sayang, makanlah sedikit, agar tenagamu pulih, ucapnya sambil mengecup keningku dengan hangat. Kalimat itu terdengar begitu tulus, seolah dia adalah malaikat penjaga yang tidak ingin melihatku kelelahan sedikitpun. Memang, belakangan ini, tubuhku terasa aneh. Aku sering merasa limbung, seolah gravitasi bumi sedang menarikku lebih kuat dari biasanya. Pandanganku terkadang mengabur, dan jantungku berdegup dengan irama yang tidak beraturan. Namun, setiap kali aku mengeluh sakit, Anto selalu ada di sana. Dia akan memelukku, membisikkan kata-kata penenang, dan memastikan aku meminum vitamin yang dia siapkan secara khusus. Dia bilang, itu adalah resep terbaik dari dokter pribadinya agar aku tetap bugar. Sore harinya, Sheila datang berkunjung. Sahabat terbaikku sejak masa sekolah itu baru saja mengalami kegagalan bisnis dan kehilangan tempat tinggal. Dengan kemurahan hati yang luar biasa, Anto sendiri yang menawarkan agar Sheila tinggal di pavilion belakang rumah kami untuk sementara waktu. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami seterbuka Anto. Kami bertiga makan malam bersama, tertawa, dan mengenang masa lalu. Namun, di tengah tawa itu, aku menangkap sesuatu yang ganjil. Saat aku menunduk untuk mengambil serbet yang jatuh, aku melihat ujung sepatu Anto menyentuh kaki Sheila di bawah meja, hanya sekilas. Namun, ada tekanan yang terasa sangat akrab di sana. Saat aku mendongak, mereka berdua sedang tersenyum padaku. Senyum yang sangat indah. Namun entah mengapa, tiba-tiba rasa dingin menjalar di tengkukku. Kristal-kristal di ruangan ini mendadak terasa tajam, dan udara di sekitarku seakan menipis secara perlahan. Aku belum tahu apa yang terjadi, tapi instingku berbisik bahwa kebahagiaan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang sangat megah. Panggung sandiwara itu terasa semakin nyata saat aku melihat bagaimana Anto dan Sheila saling melempar pandang dalam diam yang sangat panjang. Malam itu, setelah jamuan makan selesai, suasana rumah yang megah ini mendadak terasa mencekam. Sheila, dengan senyum manisnya yang dulu selalu menjadi sandaranku, kini terlihat seperti bayangan yang mengintai di sudut mata. Anto dengan sangat telaten menuntunku kembali ke kamar. Sementara Sheila mengekor di belakang kami dengan langkah yang sangat ringan, hampir tak bersuara. "Hana, kau harus istirahat total," bisik Anto
sambil menyelimutiku dengan kain beledu yang terasa berat. Dia tidak membiarkanku bergerak sedikit pun. Di ambang pintu, Sheila berdiri menyandarkan tubuhnya, memerhatikanku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan kasih sayang seorang sahabat, melainkan tatapan seorang penilai yang sedang mengukur sisa kekuatan mangsanya. Jangan khawatir, Hana. Aku akan membantu Mas Anto mengurus semua keperluanmu selama kau sakit, ucap Sheila dengan nada suara yang terlalu riang untuk seseorang yang sedang menumpang di rumah orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah rutinitas yang menyesakan. Kami bertiga menghabiskan waktu di ruang tengah, namun aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap kali aku mencoba bangkit dari kursi roda yang dipaksakan Anto padaku, Sheila akan segera berlari menghampiri dan memegang lenganku dengan cengkeraman yang sedikit terlalu kencang. Mereka selalu berdua, berbisik di dapur, atau tertawa kecil di ruang kerja Anto saat aku sedang memejamkan mata di sofa. Suara tawa mereka terdengar seperti gesekan pisau di atas piring, porselen tajam dan menyayat. Keanehan mulai memuncak saat aku mendapati Sheila mengenakan gaun malam sutra milikku yang paling mahal. Saat aku bertanya mengapa dia memakainya, dia hanya tertawa kecil sambil mengusap rendah di bahunya. Mas Anto yang memintaku mencobanya, Hana, katanya. Dia ingin melihat apakah ukurannya masih pas untukmu jika nanti berat badanmu turun lagi, jawabnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku menoleh ke arah Anto, berharap dia akan membelaku. Namun suamiku hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Rasa pening di kepalaku kembali menyerang. Kali ini lebih hebat dari biasanya. Aku merasa tubuhku seperti lilin yang perlahan meleleh di bawah terik matahari. Di tengah pandanganku yang mulai berbayang, aku melihat Anto mengeluarkan sebuah cangkir porselen putih dari balik punggungnya. Dia mendekat, membelai rambutku dengan jari-jarinya yang dingin, dan menyodorkan minuman itu ke bibirku. Di sana, di balik bahu Anto, Sheila berdiri mematung dengan mata yang berbinar penuh antisipasi. 3 serangkai ini bukan lagi tentang persahabatan, melainkan tentang 2 pemangsa yang sedang menunggu satu titik lemah untuk menghancurkanku sepenuhnya. 2 pemangsa itu kini berdiri begitu dekat, seolah-olah bayangan mereka menyatu dan mengaburkan cahaya lampu di atas kepalaku. Anto menyodorkan cangkir porselen itu semakin rapat ke bibirku. Aromanya yang manis bercampur dengan sesuatu yang tajam, hampir seperti bau logam yang tertutup gula. Minumlah sayang, ini ramuan herbal yang diracik khusus agar pening di kepalamu segera hilang, bisik Anto dengan suara yang terdengar seperti melodi yang menghanyutkan. Aku meminumnya perlahan, merasakan cairan hangat itu mengalir turun, tanpa menyadari bahwa setiap tegukannya adalah langkah mundur dari kewarasanku sendiri. Hanya dalam hitungan menit, duniaku mulai berputar dengan irama yang mengerikan. Lantai marmer di bawah kakiku terasa seperti ombak yang sedang mengamuk, membuatku harus berpegangan erat pada lengan kursi kayu ek yang kokoh. Aku mencoba memanggil nama Sheila, berharap sahabatku itu akan memberikan air putih untuk menetralkan rasa pahit yang tiba-tiba muncul di pangkal tenggorokanku. Namun, yang kudengar hanyalah suara tawa kecilnya yang tertahan, yang perlahan-lahan menjauh menuju ruang tengah bersama langkah kaki Anto yang berat. Pagi harinya, gejala itu menjadi semakin nyata dan menakutkan bagi siapapun yang melihatku. Cermin di kamar mandi menunjukkan sosok wanita yang tidak kukenali lagi. Mataku cekung dengan lingkaran hitam yang dalam dan kulitku pucat seputih kertas kuno yang rapuh. Saat aku mencoba menyisir rambutku, segenggam helai hitam tertinggal di sela-sela sisir, membuat jantungku berdegup kencang karena ketakutan yang luar biasa. Tanganku gemetar hebat setiap kali aku mencoba memegang sendok, seolah-olah saraf-saraf di tubuhku sedang dipermainkan.
oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Anto masuk ke kamar dengan wajah yang dipenuhi raut kesedihan yang dibuat-buat, diikuti oleh Sheila yang membawa nampan berisi bubur hangat. "Lihat dirimu, Hana, kau semakin lemah setiap harinya." "Mungkin benar," kata Sheila. "Kau butuh istirahat total dan tidak boleh bertemu dengan siapapun untuk sementara waktu," ujar Anto sambil mengelus pipiku dengan jemarinya yang dingin. Sheila mengangguk setuju. Matanya berkilat penuh kemenangan saat dia meletakkan mangkuk bubur itu di meja samping tempat tidurku. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak sakit, bahwa aku merasa ada yang salah dengan semua perhatian ini, namun lidahku terasa keluh dan berat. Di dalam benakku yang mulai berkabut, sebuah kesadaran pahit mulai muncul ke permukaan secara perlahan. Gejala aneh ini bukan datang dari penyakit yang wajar, melainkan dari cinta yang telah berubah menjadi racun yang mematikan. Aku terperangkap di dalam tubuhku sendiri. Sementara di luar sana, Anto dan Sheila mulai membagi peran untuk menguasai sisa hidupku yang kian meredup. Sisa hidupku yang kian meredup itu seolah sedang dipermainkan oleh waktu yang berjalan sangat lambat di dalam kamar yang pengap ini. Anto dan Sheila sudah keluar sejak 1 jam yang lalu. Katanya untuk mengurus dokumen penting di kantor, meninggalkan aku dalam kesunyian yang mencekam. Namun, hari ini ada yang berbeda. Rasa kantuk yang biasanya menyerangku setelah sarapan entah mengapa tidak datang. Mungkin karena aku diam-diam memuntahkan cairan herbal itu ke dalam tanaman hias di pojok kamar. Dengan sisa tenaga yang kupaksakan, aku merangkak turun dari tempat tidur, menyeret kakiku yang lemas menuju ruang kerja Anto yang biasanya selalu terkunci rapat. Entah sebuah keberuntungan atau kecerobohan yang disengaja oleh takdir, pintu kayu jati itu sedikit terbuka. Aku masuk dengan napas yang memburu, mencium aroma parfum Anto yang bercampur dengan bau kertas tua. Mataku menyisir setiap sudut ruangan sampai berhenti pada sebuah laci meja yang tidak tertutup sempurna. Di sana, di antara tumpukan map berwarna coklat, aku melihat sebuah botol kaca kecil tanpa label dengan tutup berwarna perak. Botol itu tampak asing, namun terasa sangat akrab karena warnanya mengingatkanku pada cairan yang selalu dicampurkan Anto ke dalam minumanku setiap malam. Tanganku gemetar hebat saat meraih botol itu. Dinginnya kaca seolah membakar kulitku. Aku membukanya sedikit dan bau logam yang tajam langsung menusuk indera penciumanku. Bau yang sama dengan yang kurasakan di cangkir porselen putih itu. Di bawah botol tersebut terdapat sebuah secarik kertas resep dengan tulisan tangan yang sangat kukenali. Tulisan tangan Sheila. Di sana tertulis instruksi dosis yang semakin meningkat setiap minggunya, lengkap dengan catatan kecil di pinggir kertas. Pastikan dia tetap tertidur sampai semua aset berpindah tangan. Duniaku serasa runtuh seketika, menghantam kesadaranku dengan rasa sakit yang lebih hebat dari penyakit manapun. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku karena ketakutan yang kini berubah menjadi kemarahan yang dingin. Jadi, selama ini mereka tidak sedang merawatku, melainkan sedang menghitung hari menuju kehancuranku dengan bantuan botol kecil ini. Saat aku hendak mengembalikan botol itu, terdengar suara deru mobil Anto di halaman depan, diikuti oleh suara tawa Sheila yang melengking, membuatku sadar bahwa aku harus segera kembali menjadi istri yang sekarat sebelum mereka menemukan pengkhianatanku di ruangan ini. Mereka menemukan pengkhianatanku di ruangan ini jika aku tidak bergerak lebih cepat dari detak jantungku yang kian tak beraturan. Dengan sisa tenaga yang menyerupai keajaiban, aku menutup laci itu perlahan, merangkak keluar dari ruang kerja dan kembali ke tempat tidur tepat sebelum daun pintu depan berderi terbuka. Aku memejamkan mata, mengatur napas agar terdengar berat dan tersengal, berpura-pura jatuh ke dalam tidur yang dalam akibat pengaruh zat yang mereka sangka telah masuk ke tubuhku. Dari balik kelopak mata yang mengatup rapat,
Aku mendengar langkah kaki mereka mendekat. Namun tidak berhenti di kamarku. Mereka justru menuju ruang santai yang hanya dibatasi oleh sebuah pintu penghubung yang tipis. Dosisnya sudah mencapai tahap maksimal. "Mas," suara Sheila terdengar begitu jernih, tanpa ada sedikit pun nada iba di dalamnya. Aku mendengar suara gemerincing es batu yang beradu dengan gelas. Disusul helaan napas panjang dari suamiku. Hana sudah semakin lemah. Pengacara bilang, selama dia tidak sadar secara penuh, tanda tangannya pada surat kuasa ini akan sulit digugat oleh siapapun nanti. Sahut Anto dengan nada yang begitu dingin, seolah-olah dia sedang membicarakan sebuah transaksi barang bekas. Bukan tentang nyawa istrinya sendiri. Hati ini terasa diremas oleh tangan-tangan yang tak kasat mata saat mendengar setiap kata yang meluncur dari bibir pria yang dulu berjanji di depan altar untuk menjagaku. Mereka terus berbicara, merencanakan bagaimana mereka akan menjual rumah ini setelah aku pergi dan memulai hidup baru di luar negeri. Dengan harta warisan yang kuterima dari almarhum ayahku, Sheila bahkan tertawa kecil sambil membayangkan gaun pengantin yang ingin dia kenakan. Sementara Anto memujinya dengan kata-kata manis yang dulu hanya menjadi milikku. Tidak ada umpatan, tidak ada cacian. Namun setiap kalimat mereka terasa lebih tajam dari sembilu yang menyayat nuraniku. Aku mengepalkan tangan di bawah selimut. Kuku-kukuku menancap kuat ke telapak tangan untuk menahan isak tangis yang nyaris pecah. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah rencana penghapusan keberadaanku dari muka bumi secara perlahan dan sistematis. Saat suara langkah mereka mulai menjauh menuju paviliun, aku membuka mata dengan pandangan yang kini tidak lagi berkabut oleh racun, melainkan oleh api dendam yang membara. Aku sadar, aku tidak bisa lagi menjadi korban yang pasif. Aku harus menjadi lawan yang tidak akan pernah mereka duga kehadirannya di balik pintu yang terkunci ini. Aku tidak akan pernah mereka duga kehadirannya di balik pintu yang terkunci ini. Karena mulai detik ini, Hana yang lemah telah mati dan digantikan oleh seseorang yang sedang berjuang demi napasnya. Pagi berikutnya, aku bangun dengan tekad yang lebih keras dari batu karang. Meskipun sendi-sendiku masih terasa nyeri, aku merapikan riasanku, menutupi pucat di wajahku dengan bedak tipis agar terlihat sedikit lebih segar, seolah-olah ramuan mereka mulai membuahkan hasil. Saat jam menunjukkan pukul 7 pagi, aku melangkah perlahan menuju meja makan. Tempat Anto dan Sheila sudah duduk menunggu dengan 2 cangkir teh yang mengepulkan uap panas. "Selamat pagi sayang." "Oh, lihatlah, istriku tampak jauh lebih baik hari ini," ucap Anto dengan binar mata yang memancarkan kepalsuan yang amat sempurna. Dia menyodorkan cangkir porselen putih ke hadapanku, sementara Sheila memperhatikanku dengan senyum simpul yang menyembunyikan rasa haus akan kehancuranku. Aku tersenyum balik, sebuah senyuman yang kupelajari dari sandiwara mereka selama ini. "Iya mas, aku merasa sangat haus pagi ini, tapi tiba-tiba aku ingin sekali mencicipi teh milikmu. Sepertinya aroma teh di cangkirmu jauh lebih menenangkan," jawabku dengan nada suara yang sangat lembut namun tegas. Tangan Anto yang sedang memegang sendok kecil tiba-tiba mematung di udara, dan aku bisa melihat gurat kecemasan yang melintas di keningnya hanya dalam waktu sepersekian detik. Dengan gerakan yang sengaja kubuat anggun, aku menggeser cangkirku ke arahnya dan menarik cangkir miliknya ke hadapanku. "Boleh, kan? Sebagai tanda bahwa kau sangat menyayangiku, biarkan aku meminum milikmu hari ini," lanjutku sambil menatap matanya dalam-dalam. Suasana di meja makan yang mewah itu mendadak menjadi hening. Sedingin es yang membeku di tengah musim salju. Sheila tampak gelagapan, tangannya meraih serbet dengan gerakan yang kikuk. Sementara Anto tertawa kecil yang terdengar sangat hambar di telingaku. "Tentu saja tidak boleh, Hana. Itu teh herbal khusus untuk pria. Dosisnya sangat keras dan bisa membahayakan jantungmu yang sedang lemah," ucapnya sambil dengan cepat menarik kembali cangkirnya
dan menjauhkannya dari jangkauanku. Reaksi paniknya adalah jawaban yang lebih dari cukup bagiku. Dia baru saja mengakui secara tidak langsung bahwa apa yang ada di dalam cangkirku bukanlah obat, melainkan tiket menuju liang lahat. Aku hanya mengangguk pelan, menyesap teh milikku yang sebenarnya sudah kutukar isinya dengan air putih biasa saat mereka sedang menyiapkan roti di dapur, sambil berjanji dalam hati bahwa ini adalah ujian pertama yang berhasil kulewati. Sebelum aku menghancurkan istana kaca mereka berkeping-keping, aku berjanji dalam hati bahwa ini adalah ujian pertama yang berhasil kulewati sebelum aku menghancurkan istana kaca mereka berkeping-keping. Meskipun aku tahu jalan di depanku akan jauh lebih licin dan berbahaya. Setelah drama di meja makan itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi sekadar menghindar. Aku harus memiliki strategi bertahan hidup yang matang jika tidak ingin berakhir sebagai sejarah di rumah ini. Setiap tetes cairan yang Anto berikan kini menjadi musuh yang harus kukelabui dengan kecerdikan yang luar biasa. Aku mulai menyediakan botol-botol kecil kosong yang kusembunyikan di balik jahitan bantal sofa, tempat aku akan menuangkan obat. Itu setiap kali mereka berpaling atau berpura-pura mengambilkan sesuatu untukku. Aku juga mulai memetakan setiap gerakan mereka di dalam rumah yang kini terasa seperti labirin yang penuh jebakan ini. Anto telah memasang sensor keamanan baru di setiap pintu keluar dengan dalih melindungiku agar tidak terjatuh saat aku sedang merasa pusing dan berjalan sendirian. Namun, aku tahu itu adalah borgol tak kasat mata untuk mengurungku di dalam sangkar emas ini. Aku harus tetap terlihat lemah, tetap terlihat sebagai Hana yang kian layu. Sementara di balik kamar yang tertutup, aku melakukan latihan fisik ringan setiap malam untuk mengembalikan kekuatan. Otot-ototku yang sempat lumpuh akibat racun yang mereka berikan. Namun, tantangan terberat bukan hanya pada fisik, melainkan pada bagaimana aku menjaga kewarasanku di tengah kepungan kebohongan mereka yang sangat rapi. Ila kini mulai berani memasuki kamar pribadiku tanpa mengetuk pintu, memeriksa keranjang sampah, bahkan mencium aroma bantal untuk memastikan aku benar-benar menghabiskan semua yang mereka sajikan. Dia adalah mata-mata yang sangat teliti, dan sedikit saja kesalahan dalam aktingku bisa berakibat fatal bagi keselamatanku. Aku harus belajar untuk menangis tanpa mengeluarkan air mata dan tersenyum dengan rasa benci yang tertelan jauh di dalam palung jiwaku. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah kami, aku mendengar mereka berbisik di lorong tentang pemindahan aset perusahaan yang akan dilakukan dalam waktu 3 hari ke depan. Waktuku tidak banyak, dan persediaan tenagaku kian menipis karena aku harus terus membuang makanan bernutrisi yang mereka campuri zat berbahaya tersebut. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini, atau setidaknya mengirimkan sinyal kepada dunia luar bahwa di balik kemewahan istana kristal ini sedang berlangsung sebuah eksekusi yang sangat rapi dan tanpa suara. Aku sedang mencari cara untuk mengirimkan sinyal kepada dunia luar bahwa di balik kemewahan istana kristal ini sedang berlangsung sebuah eksekusi yang sangat rapi dan tanpa suara. Namun aku harus melakukannya sambil tetap mengenakan topeng kerapuhan yang meyakinkan. Setiap kali pintu kamarku berderit, aku segera mengatur posisi tubuhku agar terlihat lunglai, membiarkan wajahku tampak kuyu dengan riasan yang sengaja kuhapus di beberapa bagian. Aku harus menjadi aktris terbaik di panggung yang mematikan ini. Karena sedikit saja aku terlihat terlalu kuat, Anto akan curiga dan mungkin akan menggunakan cara yang jauh lebih nekat untuk menumbuhkanku. Siang itu, Ella masuk ke kamarku tanpa permisi, membawa nampan berisi sup kental yang aromanya membuat lambungku bergejolak karena curiga. Dia tidak langsung meletakkannya di meja, melainkan duduk di tepi tempat tidurku dan memperhatikanku dengan tatapan yang tajam seperti mata elang. Hana, kau terlihat sedikit lebih cerah hari ini. Apakah obat dari Mas Anto benar-benar bekerja?
Atau kau hanya sedang berusaha terlihat kuat di depanku? Tanyanya dengan nada suara yang sangat manis, namun mengandung ancaman yang tersirat di setiap suku katanya. Jantungku berdegup kencang, namun aku memaksakan diri untuk terbatu kecil, membiarkan suaraku terdengar serak dan lemah. Aku hanya sedang bermimpi indah tentang masa lalu kita, Sheila. Tapi kepalaku masih terasa seperti dihantam ribuan batu setiap kali aku mencoba untuk duduk. Jawabku sambil menyandarkan kepala pada tumpukan bantal dengan gerakan yang sengaja kulemahkan. Sheila tidak tampak puas. Dia mengambil sesendok sup dan mengarahkannya ke mulutku, memaksaku untuk menelannya di depan matanya sendiri. Ini adalah ujian yang sangat berat, karena aku tahu cairan di dalam mangkuk itu adalah bagian dari rencana mereka untuk membuatku kehilangan kesadaran lebih lama. Aku menelan cairan itu dengan susah payah, merasakannya mengalir di tenggorokanku sambil berdoa agar tubuhku sanggup bertahan menghadapi dosis ini untuk sementara waktu. Setelah Sheila merasa puas dan meninggalkan kamar dengan senyum kemenangannya, aku segera bangkit dengan sisa tenaga yang kupunya. Aku harus segera memuntahkan kembali apa yang baru saja kupaksa masuk ke dalam perutku. Namun langkah kaki Anto terdengar mendekati kamar. Aku hanya punya waktu beberapa detik untuk kembali ke posisi semula, memejamkan mata dan berdoa agar denyut nadiku yang kencang tidak terbaca oleh pengkhianat yang kini sedang berdiri di ambang pintu, memandangi sosokku yang seolah-olah sudah menyerah pada takdir. Aku berdoa agar denyut nadiku yang kencang tidak terbaca oleh pengkhianat yang kini sedang berdiri di ambang pintu, memandangi sosokku yang seolah-olah sudah menyerah pada takdir. Sementara di dalam otakku, aku sedang menyusun rencana untuk menghubungi Pak Hendra, pengacara tua kepercayaan mendiang ayahku. Anto berdiri cukup lama di sana, memastikan napasku teratur sebelum akhirnya ia berbalik dan menutup pintu dengan suara kunci yang berputar 2 kali. Kini aku benar-benar terpenjara, tanpa ponsel, tanpa internet, dan tanpa akses komunikasi apapun, karena semua kabel telepon di rumah ini telah ia putus dengan alasan keamanan instalasi listrik. Namun, Anto lupa akan satu hal kecil yang pernah ia berikan padaku saat kami pertama kali pindah ke rumah ini. Sebuah jam tangan pintar model lama yang ia anggap sudah rusak dan tersimpan di dalam kotak perhiasan antikku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil jam itu dari laci rahasia, mencoba menghidupkannya dengan sisa daya yang mungkin masih tersisa di baterainya yang sudah usang. Keajaiban kecil terjadi saat layar jam itu berkedip lemah, menunjukkan bahwa ia masih memiliki daya sebesar 5%. Cukup untuk mengirimkan satu pesan singkat melalui jaringan seluler yang tertanam di dalamnya. Aku harus bergerak sangat cepat, karena aku tahu Sheila akan kembali dalam waktu singkat untuk memeriksa keadaanku lagi. Dengan jari yang masih sedikit kaku, aku mengetikkan pesan darurat kepada Pak Hendra, memberitahunya bahwa aku dalam bahaya dan memohonnya untuk datang dengan alasan pemeriksaan rutin dokumen warisan yang belum selesai. Aku tidak berani menuliskan kata racun atau pengkhianatan secara gamblang karena aku khawatir sinyal ini bisa disadap oleh sistem keamanan pintar yang dipasang Anto di seluruh penjuru rumah. Tepat saat pesan itu menunjukkan status terkirim, layar jam tangan itu mati total, menyisakan kegelapan yang kembali menyelimuti kamarku. Aku segera menyembunyikan kembali benda itu di tempat terdalam yang bisa kujangkau. Tepat sebelum suara ketukan sepatu Sheila kembali bergema di lorong depan kamar. Kini, satu-satunya harapanku tergantung pada seorang pria tua yang mungkin sudah pensiun, yang harus memahami pesan tersiratku di tengah kepungan rencana jahat suamiku sendiri. Aku kembali memejamkan mata, mematung dalam sandiwara, sambil berharap Pak Hendra masih mengingat janjinya pada ayahku untuk selalu menjagaku dari orang-orang yang hanya mengincar harta tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Aku kembali memejamkan mata, mematung dalam sandiwara, sambil berharap
Pak Hendra masih mengingat janjinya pada ayahku untuk selalu menjagaku dari orang-orang yang hanya mengincar harta tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Namun harapanku itu segera dibenturkan pada kenyataan pahit keesokan paginya. Suara bentakan Anto yang tertahan di ruang tamu terdengar sampai ke kamarku. Ia sedang berbicara di telepon dengan nada yang sangat tajam dan penuh penolakan. Tidak bisa, Pak Hendra. Istriku sedang tidak stabil secara mental untuk menandatangani dokumen apapun, apalagi bertemu orang asing. Saya adalah wali sahnya sekarang, teriak Anto sebelum akhirnya membanting telepon genggamnya ke atas sofa marmer. Rencanaku menghubungi Pak Hendra ternyata justru memicu alarm kewaspadaan di kepala Anto, yang kini merasa ada lubang di dalam kendali absolutnya. Ia masuk ke kamarku dengan langkah yang menggetarkan lantai. Wajahnya merah padam karena amarah yang tidak bisa lagi ia sembunyikan di balik topeng kesantunan. Siapa yang mengizinkanmu menghubungi dunia luar, Hana? Tanyanya sambil mencengkeram pinggiran tempat tidurku. Matanya menkari-kari sesuatu di sekitar bantal, seolah ia bisa mencium jejak teknologi yang kugunakan semalam. Sheila berdiri di belakangnya, melipat tangan dengan tatapan sinis, seolah sedang menikmati tontonan seorang tawanan yang tertangkap basah, mencoba melarikan diri. Ketakutan itu kini berubah menjadi teror nyata saat Anto mengumumkan bahwa mulai hari ini jendela kamarku akan dipaku mati dan semua pelayan rumah akan diliburkan tanpa batas waktu yang ditentukan. Kami hanya akan tinggal bertiga, terisolasi dari peradaban, agar tidak ada lagi gangguan yang bisa menghalangi proses perpindahan aset yang ia rencanakan. Sheila bahkan dengan sengaja membuang semua obat-obatan lamaku ke tempat sampah, menggantinya dengan deretan botol tanpa label yang jumlahnya jauh lebih banyak, pertanda bahwa mereka akan mempercepat proses peniduran diriku sebelum Pak Hendra nekat datang membawa pihak berwajib. Aku merasa duniaku semakin menyempit, hanya sebatas 4 dinding kamar yang kini terasa seperti peti mati yang menunggu untuk ditutup rapat. Rintangan ini jauh lebih berat dari yang kubayangkan, karena kini mereka tidak lagi hanya meracuniku, tetapi juga mulai menyerang sisi psikologisku dengan isolasi total. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku melihat Pak Hendra muncul di gerbang depan melalui celah jendela yang belum sempat dipaku. Namun Anto dengan sigap menyuruh satpam untuk mengusirnya pergi secara paksa. Air mataku hampir jatuh melihat satu Satania penyelamatku menjauh, menyisakan aku di tengah sangkar ini bersama 2 iblis yang kini siap melakukan langkah paling ekstrem demi mencapai tujuan mereka. Air mataku hampir jatuh melihat satu Satania penyelamatku menjauh, menyisakan aku di tengah sangkar ini bersama 2 iblis yang kini siap melakukan langkah paling ekstrem demi mencapai tujuan mereka. Sementara suara palu yang menghantam paku ke bingkai jendelaku terdengar seperti dentang lonceng kematian. Anto sendiri yang melakukannya, memastikan tidak ada satupun celah udara atau cahaya yang bisa menghubungkanku dengan dunia di luar sana. Kamarku kini gelap gulita, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu tidur yang sengaja mereka redupkan untuk merusak persepsiku tentang waktu. Aku tidak lagi tahu kapan matahari terbit atau kapan malam tiba. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dan aroma zat kimia yang kian pekat. Sheila masuk membawa nampan. Namun kali ini, ia tidak lagi berpura-pura ramah. Ia meletakkan makanan itu dengan kasar di atas pangkuanku dan duduk di kursi samping tempat tidur, memperhatikanku dengan tatapan dingin yang tak lagi berkedip. Kau tahu, Hana, Pak Hendra tidak akan kembali lagi. Anto sudah menyiapkan surat keterangan dari rumah sakit jiwa yang menyatakan bahwa kau menderita paranoia akut. Siapa yang akan percaya pada kata-kata seorang wanita yang dianggap hilang akal? Bisiknya tepat di telingaku. Suaranya terdengar seperti desisan ular yang berbisa. Pengepungan ini bukan lagi hanya soal fisik, melainkan penghancuran karakter yang sangat sistematis. Anto mulai menyebarkan berita kepada keluarga besar melalui grup percakapan
bahwa kondisiku semakin memburuk dan aku sering berteriak-teriak histeris tanpa sebab. Padahal aku hanya terdiam membeku di dalam kamar yang terkunci. Mereka menciptakan narasi bahwa aku adalah beban yang sangat berat, sehingga jika suatu saat aku benar-benar tiada, semua orang hanya akan merasa lega dan menganggapnya sebagai akhir dari penderitaanku dan penderitaan Anto yang telah setia merawatku. Setiap kali aku mencoba berbicara, Anto akan segera menyumbat mulutku dengan sapu tangan beraroma bius yang membuat seluruh syarafku mati rasa selama berjam-jam. Aku merasa jiwaku perlahan mulai retak, terperangkap di antara dinding-dinding bisu dan kebohongan yang mereka bangun begitu kokoh. Di tengah kegelapan itu, aku hanya bisa memeluk diriku sendiri, merasakan detak jantungku yang kian melemah, menyadari bahwa kini aku benar-benar sendirian di medan perang ini. Tidak ada lagi penolong dari luar, tidak ada lagi keajaiban kecil. Yang tersisa hanyalah aku dan insting bertahan hidup yang kini sedang diuji di titik paling kritisnya. Yang tersisa hanyalah aku dan insting bertahan hidup yang kini sedang diuji di titik paling kritisnya. Memaksa otakku yang lelah untuk merumuskan satu percobaan nekat terakhir sebelum kesadaranku benar-benar dirampas oleh mereka. Malam itu, saat aku mendengar dengkur halus Anto dari ruang tengah dan Sheila yang sedang sibuk di dapur belakang, aku menggunakan kawat kecil dari hiasan rambutku yang tersisa untuk mencoba memutar kunci pintu. Kamar yang sudah sangat lama tidak kubuka. Dengan tangan yang gemetar dan keringat dingin yang membasahi dahi, aku mendengar suara klik kecil yang sangat memuaskan. Pintu itu terbuka, memberiku secercah harapan di tengah kegelapan yang menyiksa. Aku merangkak menyusuri lorong yang gelap, menghindari setiap papan lantai yang berderit, menuju pintu samping yang biasanya digunakan oleh para asisten rumah tangga. Udara malam yang segar mulai tercium, memberikan kekuatan tambahan pada paru-paruku yang selama ini hanya menghirup aroma zat kimia yang menyesakkan. Namun, tepat saat jemariku menyentuh gagang pintu keluar, lampu lorong mendadak menyala dengan terang, membutakan pandanganku sejenak. Di sana, di ujung koridor, Anto berdiri dengan tangan bersedekap, sementara Sheila muncul dari balik bayangan dengan senyum yang sangat mengerikan. "Mau pergi kemana, sayang? Bukankah sudah kubilang bahwa dunia luar sangat berbahaya untuk orang dengan kondisi mental sepertimu?" Suara Anto terdengar sangat tenang. Namun ketenangan itu justru lebih menakutkan daripada teriakan amarah manapun. Aku mencoba berlari, namun tubuhku yang sudah terlalu lama tidak diberi nutrisi yang layak mengkhianatiku. Aku tersandung karpet dan jatuh tersungkur di atas lantai marmer yang dingin. Sheila segera mendekat, bukan untuk membantuku berdiri, melainkan untuk menyeretku kembali menuju kamar dengan kekuatan yang tidak kusangka dimiliki oleh seorang wanita selembut dia. Upaya pelarianku berakhir dengan konsekuensi yang sangat pahit. Anto kini memasang rantai tambahan di luar pintu dan mengambil semua pakaianku, menyisakan aku hanya dengan sehelai kain tipis agar aku tidak berani lagi mencoba keluar. Mereka bahkan tidak lagi menyembunyikan niat mereka. Anto dengan terang-terangan menunjukkan surat kuasa yang ingin ia paksa ku tanda tangani besok pagi. Kegagalan ini menghancurkan isi sisa semangatku, membuatku menyadari bahwa tembok di sekelilingku kini jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada keinginan untuk hidup yang selama ini kupelihara. Tembok di sekelilingku kini jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada keinginan untuk hidup yang selama ini kupelihara. Membuatku merasa seolah-olah seluruh semesta telah sepakat untuk membiarkanku terkubur hidup-hidup di rumah ini. Pagi harinya, pintu kamarku terbuka lebar, bukan untuk membawakanku harapan, melainkan untuk menghadirkan sebuah ultimatum yang tak terelakkan. Anto masuk dengan langkah yang penuh wibawa, namun mematikan, membawa sebuah map kulit berwarna hitam yang di dalamnya berisi seluruh masa depanku yang ingin ia rampas. Di belakangnya,
Sheila berdiri dengan sebuah pulpen emas di tangannya, siap untuk merayakan kejatuhanku secara resmi. Tanda tangani ini sekarang, Hana, atau aku tidak akan pernah lagi memberikan penawar untuk setiap racun yang sudah menyatu dengan aliran nadimu. Ucap Anto dengan nada suara yang datar, namun penuh dengan ancaman yang nyata. Ia membentangkan dokumen penyerahan aset di hadapanku, sebuah kertas yang jika ku tanda tangani akan membuatku kehilangan segalanya, namun jika tidak, aku akan perlehen-lehen kehilangan kesadaranku selamanya karena dosis yang kian mematikan. Pilihan ini bukanlah tentang menang atau kalah, melainkan tentang memilih cara untuk menyerah pada takdir yang begitu kejam. Aku menatap mata suamiku, mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah kucintai. Namun yang kutemukan hanyalah kehampaan yang dingin dan keserakahan yang telah melahap habis nuraninya. Aku melirik ke arah Sheila, yang kini sudah berani mengusap pundak Anto dengan cara yang sangat posesif di depan mataku sendiri. Dalam keheningan yang menyesakkan itu, otakku yang mulai lelah kembali bekerja dengan sisa kecerdikan yang masih tersisa. Aku menyadari bahwa jika aku mati di sini tanpa memberikan tanda tangan, mereka akan menemukan cara lain untuk memalsukannya. Namun, jika aku menandatanganinya sekarang, aku mungkin punya satu kesempatan terakhir untuk memberikan sebuah pesan yang tak terduga. Tanganku yang gemetar meraih pulpen emas itu, merasakan beratnya logam yang akan menyegel nasibku. Anto dan Sheila menahan napas dengan binar mata yang penuh dengan kemenangan yang nyaris sempurna. Ini adalah pilihan terakhir yang paling sulit yang harus kuambil. Menyerahkan hartaku demi membeli sedikit waktu untuk bernapas. Aku mulai menggerakkan pulpen itu di atas kertas. Namun saat aku membubuhkan tanda tangan, aku sengaja mengubah sedikit lengkungan di huruf terakhir namaku, sebuah kode rahasia yang hanya diketahui oleh aku dan notaris kepercayaanku jika aku sedang dalam kondisi tertekan atau terancam. Sebuah pertaruhan nyawa yang sangat tipis, di mana aku menyerahkan dunia demi sebuah kemungkinan kecil untuk meraih kembali keadilanku. Aku menyerahkan dunia demi sebuah kemungkinan kecil untuk meraih kembali keadilanku. Meskipun aku tahu bahwa coretan pena di atas kertas ini bisa menjadi kalimat terakhir dari riwayat hidupku. Setelah tinta itu mengering, Anto segera menyambar dokumen tersebut dengan raut wajah yang memancarkan kepuasan yang hampir gila. Sementara Sheila memeluk lengannya seolah mereka baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa lengkungan janggal di huruf terakhir namaku adalah sebuah jeritan minta tolong yang tertulis dalam sunyi. Sebuah sinyal yang aku harap dapat dibaca oleh notaris saat dokumen itu diverifikasi. Pilihan yang cerdas, Hana. Sekarang kau bisa beristirahat dengan tenang tanpa perlu mengkhawatirkan harta yang hanya akan membebani pikiranmu yang lemah itu, ujar Anto sambil mengantongi dokumen tersebut dan berjalan menuju pintu. Namun, bukannya memberikan penawar seperti yang dijanjikan, ia justru mengangguk pada Sheila yang kemudian menuangkan cairan bening dari botol baru ke dalam gelas air minumku. Ini adalah dosis terakhir yang akan membuatmu tidur sangat panjang sampai semua urusan administrasi ini selesai, dan kami bisa membawamu pergi ke tempat yang lebih jauh, tambahnya dengan nada yang sangat mengerikan. Aku membeku, menyadari bahwa mereka tidak pernah berniat membiarkanku hidup, meskipun aku sudah menyerahkan segalanya. Ini adalah momen pertaruhan nyawa yang sesungguhnya. Jika aku meminum cairan itu sekarang, aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi untuk melihat kebenaran terungkap. Dengan gerakan yang sangat lambat, aku meraih gelas itu. Sementara Anto dan Sheila berdiri di ambang pintu, menunggu dengan sabar untuk melihat karya mereka tuntas sepenuhnya. Aku bisa merasakan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku, dan jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit di dada. Tepat saat bibirku menyentuh pinggiran gelas, terdengar suara gedoran keras di pintu depan yang mengguncang keheningan rumah. Anto dan Sheila tersentak
wajah mereka berubah pucat. Dalam seketika, "Siapa yang berani datang selarut ini?" desis Anto dengan suara yang bergetar karena panik. Aku menggunakan momen pengalihan itu untuk menyembunyikan gelas tersebut di balik lipatan selimut dan kembali berbaring. Memejamkan mata si Liola, aku sudah tak berdaya. Di tengah ketidakpastian itu, aku hanya bisa berdoa bahwa sinyal rahasia yang kukirimkan telah sampai. Karena jika bukan bantuan yang datang, maka malam ini benar-benar akan menjadi akhir dari segalanya bagiku. Aku hanya bisa berdoa bahwa sinyal rahasia yang kukirimkan telah sampai. Karena jika bukan bantuan yang datang, maka malam ini benar-benar akan menjadi akhir dari segalanya bagiku. Suara gedoran di pintu depan itu terdengar semakin tidak sabar, disertai suara panggilan tegas yang membuat Anto dan Sheila saling pandang dengan raut wajah penuh ketakutan. "Mas, jangan dibuka, mungkin itu polisi atau orang-orang Pak Hendra," bisik Sheila dengan nada suara yang bergetar hebat. Namun, terlambat. Pintu depan seolah dipaksa terbuka, dan suara langkah kaki yang berat mulai menggema di ruang tamu, mendekat menuju kamar yang selama ini menjadi penjaraku. Anto mencoba menghadang di depan pintu kamar dengan memasang wajah setenang mungkin. Meskipun aku bisa melihat tangannya yang gemetar di balik saku celananya. Ada apa ini? Ini tengah malam, dan istriku sedang sakit keras. "Kalian tidak bisa masuk sembarangan tanpa izin," teriak Anto dengan seto-sesesa keberaniannya. Namun, suara yang menjawabnya bukan lagi suara Pak Hendra yang lemah, melainkan suara seorang petugas notaris senior yang didampingi oleh beberapa orang yang membawa surat resmi. "Kami menerima dokumen yang Anda kirimkan sore tadi, Pak Anto. Namun, ada ketidakkonsistenan pada tanda tangan Ibu Hana yang mewajibkan kami melakukan verifikasi fisik secara langsung detik ini juga." Mendengar hal itu, Sheila mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun langkahnya terhenti saat ia menyadari bahwa seluruh akses keluar rumah ini telah dikepung oleh pihak keamanan yang dibawa oleh Pak Hendra. Aku yang masih berbaring di atas tempat tidur dengan gelas yang kusembunyikan, perlahan-lahan membuka mata dan menatap mereka semua dengan pandangan yang tajam. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku menarik keluar gelas berisi cairan bening itu dan menunjukkannya kepada petugas yang masuk. Verifikasi fisik itu tidak perlu lama. "Pak, cukup periksa isi gelas ini dan botol-botol tanpa label di laci kerja." "Suamiku," ucapku dengan suara yang kini terdengar jernih dan kuat. Wajah Anto berubah menjadi seputih kapas saat ia menyadari bahwa jaring yang ia pasang untukku justru kini berbalik mencekik lehernya sendiri. Dokumen yang ia sangka sebagai tiket kemenangannya ternyata adalah bukti kuat adanya tekanan dan ancaman yang telah aku beri kode secara cerdik. Mereka tidak lagi bisa mengelak. Satu persatu, rahasia gelap yang mereka bangun di dalam rumah ini mulai terkuak di bawah sorotan lampu petugas. Aku mengembuskan napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menindih dadaku perlahan-lahan mulai terangkat, menandakan bahwa babak penganiayaan tanpa suara ini akan segera berakhir dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Babak penganiayaan tanpa suara ini akan segera berakhir dengan kebenaran yang tak terbantahkan saat tim forensik dan pihak berwajib mulai menggeledah setiap sudut istana. Kristal yang kini terasa seperti tempat kejadian perkara. Pak Hendra melangkah masuk ke kamarku dengan wajah penuh penyesalan sekaligus kelegaan. Ia langsung mengambil gelas yang kupegang dan menyerahkannya kepada petugas laboratorium untuk segera diuji. Sementara itu, Anto masih mencoba bersilat lidah, menyatakan bahwa semua ini adalah fitnah dan aku hanyalah seorang istri yang sedang berhalusinasi parah akibat penyakit saraf yang kuderita. Anda tidak bisa membohongi hasil analisis kimia, Pak.
Anto, ujar salah seorang petugas sambil menunjukkan botol-botol tanpa label yang ditemukan di bawah tumpukan dokumen rahasia di ruang kerjanya. Di sana, mereka tidak hanya menemukan zat berbahaya tersebut, tetapi juga buku catatan kecil milik Sheila yang berisi perhitungan dosis harian yang diberikan kepadaku. Sheila yang terduduk di lantai hanya bisa menutupi wajahnya. Tangisnya pecah, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan akan masa depannya yang kini hancur, berkeping-keping di depan mata publik. Detik-detik paling dramatis terjadi ketika dokter yang dibawa Pak Hendra melakukan pemeriksaan cepat terhadap sampel rambut dan kuku milikku. Hasilnya menunjukkan akumulasi zat yang sangat tinggi, yang menjelaskan mengapa aku mengalami kelumpuhan dan pusing yang luar biasa selama berbulan-bulan. Semua narasi tentang gangguan jiwa yang disebarkan Anto kepada keluarga besar kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam harga dirinya sendiri. Tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Topeng suami idaman itu telah terkelupas, menyisakan sosok pria serakah yang tega menghabisi istrinya sendiri demi harta warisan. Aku melihat Anto digiring keluar dengan tangan yang kini tidak lagi memegang pulpen emas, melainkan terkunci rapat oleh kewenangan hukum. Saat ia melewati tempat tidurku, ia sempat menoleh dengan tatapan yang penuh kebencian, namun aku hanya menatapnya dengan ketenangan yang dingin. Aku tidak butuh cacian atau umpatan untuk membalasnya. Melihatnya kehilangan segalanya di hadapan hukum adalah pembalasan yang jauh lebih memuaskan. Kebenaran yang selama ini kupendam di bawah selimut ketakutan, kini telah terbit seperti fajar, menyinari setiap sudut gelap rumah ini, dan memberiku harapan bahwa keadilan memang ada bagi mereka yang berani bertahan di tengah badai. Keadilan memang ada bagi mereka yang berani bertahan di tengah badai. Dan kini, badai itu telah berlalu, menyisakan kesunyian yang jauh lebih menenangkan di dalam rumah yang tak lagi terasa seperti penjara. Setelah Anto dan Sheila dibawa pergi, suasana di istana kristal ini berubah seketika. Cahaya lampu yang tadinya terasa tajam, kini tampak lembut menyinari setiap sudut ruangan. Pak Hendra segera memanggil tim medis profesional untuk memberikan perawatan detoksifikasi agar sisa-sisa zat berbahaya di dalam tubuhku bisa segera dibersihkan secara total. Aku merasa seolah-olah beban ribuan ton telah diangkat dari pundakku, membuat setiap helaan napasku terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Proses pemulihan ini tidaklah mudah, karena raga ini masih harus berjuang melawan sisa-sisa dampak racun yang sempat melumpuhkan syarafku. Namun, setiap hari aku melihat kemajuan yang nyata. Tanganku tak lagi gemetar saat memegang cangkir, dan pandanganku kini kembali jernih melihat dunia yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Aku mulai belajar berjalan kembali, selangkah demi selangkah, menyusuri lorong rumah dengan kepala tegak, tanpa perlu merasa takut akan bayangan yang mengintai di balik pintu. Kebebasan ini bukan hanya tentang keluarnya aku dari kamar yang terkunci, melainkan tentang kembalinya kendali penuh atas pikiran dan masa depanku sendiri. Dukungan dari keluarga besar yang sempat terhasut kini berbalik menjadi permohonan maaf yang tulus. Namun aku memilih untuk tetap menjaga jarak dan fokus pada ketenangan batin. Aku mengambil alih kembali seluruh aset dan perusahaan warisan ayahku, memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi orang-orang serakah untuk menyentuh apa yang menjadi hakku. Pak Hendra berdiri setia di sampingku sebagai penasihat, membantuku menyusun kembali puing-puing kehidupan yang sempat dihancurkan oleh pengkhianatan yang sangat rapi itu. Aku menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah emas atau bangunan megah ini, melainkan kesehatan dan keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Sore itu, aku duduk di beranda depan sambil menikmati secangkir teh hangat yang kubuat sendiri. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, aku melihat matahari terbenam dengan warna jingga yang begitu indah. Sebuah pemandangan yang selama berbulan-bulan
hanya bisa kubayangkan di dalam kegelapan. Aku tersenyum pada bayanganku di pintu kaca. Bukan lagi senyum palsu seorang aktris yang sedang bersandiwara, melainkan senyum seorang pemenang yang berhasil melewati maut. Kebebasan ini terasa sangat manis, namun aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari babak baru di mana aku akan menuliskan takdirku sendiri dengan tinta. Keberanian yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Aku akan menuliskan takdirku sendiri dengan tinta keberanian yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Namun membangun kembali reruntuhan jiwa di atas tanah yang pernah dipenuhi pengkhianatan. Ternyata jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Meskipun raga ini mulai menguat, setiap sudut rumah ini masih menyimpan gema suara tawa Sheila dan bisikan dingin Anto yang seolah merayap di dinding-dinding marmer. Aku memutuskan untuk melakukan pembersihan total. Bukan hanya mengganti seluruh perabot yang pernah mereka sentuh, tetapi juga menghapus setiap jejak energi gelap yang tersisa. Aku menyewa tukang untuk membongkar jendela yang sempat dipaku mati, membiarkan cahaya matahari dan udara segar menerjang masuk ke setiap sudut yang selama ini lembab oleh rahasia. Pekerjaan renovasi ini menjadi terapi bagiku, sebuah cara untuk mengklaim kembali otoritas atas ruang hidupku yang sempat dirampas. Namun, di tengah riuh rendah suara palu dan gergaji, aku menemukan sebuah kejutan yang membuat jantungku kembali mencelos. Di balik salah satu panel dinding di ruang kerja Anto yang sedang dibongkar, para pekerja menemukan sebuah brankas kecil yang tertanam rapi. Sebuah tempat penyimpanan rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh tim kepolisian saat penggeledahan pertama. Tanganku kembali dingin saat Pak Hendra membantuku membuka paksa brankas tersebut. Khawatir akan ada racun baru atau ancaman lain yang tersembunyi di dalamnya. Isinya ternyata jauh lebih mengerikan daripada sekadar botol kimia. Di sana terdapat tumpukan foto-fotoku yang diambil secara diam-diam dari jarak jauh sebelum aku dan Anto menikah. Ada pula dokumen asuransi jiwa atas namaku yang nilainya sangat fantastis, dengan klausul yang menyatakan bahwa dana tersebut akan cair sepenuhnya jika aku meninggal karena penyakit alami dalam kurun waktu 2 tahun pernikahan. Kesadaran itu menghantamku seperti goda manto. Tidak hanya menginginkan harta ayahku, dia telah merencanakanku sebagai target pembunuhan berencana sejak hari pertama kami bertemu. Pernikahan kami bukanlah sebuah kesalahan yang berubah menjadi buruk, melainkan sebuah eksekusi yang telah disiapkan dengan sangat teliti selama bertahun-tahun. Aku terduduk lemas di lantai, memandangi bakti-bakti obsesi gelap itu dengan rasa mual yang luar biasa. Reruntuhan yang kucoba bangun kembali ternyata memiliki pondasi yang jauh lebih busuk dari yang kukira. Namun, kali ini aku tidak hancur. Aku justru merasa api kemarahanku kembali menyala, memberi daya dorong baru untuk memastikan Anto tidak hanya mendekam di penjara, tetapi juga membayar setiap detik ketakutan yang ia tanamkan padaku. Aku memandang Pak Hendra dan memberikan instruksi tegas untuk menyerahkan bukti baru ini kepada jaksa penuntut, agar hukuman bagi sang predator tidak lagi hanya sekadar hitungan tahun, melainkan seumur hidup di balik jeruji besi. Aku memandang Pak Hendra dan memberikan instruksi tegas untuk menyerahkan bukti baru ini kepada jaksa penuntut, agar hukuman bagi sang predator tidak lagi hanya sekadar hitungan tahun, melainkan seumur hidup di balik jeruji besi. Hari persidangan pun tiba, sebuah momen yang terasa seperti penghakiman terakhir di bawah sorot lampu ruang sidang yang dingin dan steril. Anto duduk di kursi terdakwa dengan setelan jas yang tak lagi rapi. Wajahnya yang dulu pongah kini tampak tirus, namun matanya masih memancarkan kilat kebencian yang sama saat ia menatapku dari seberang ruangan. Sheila yang duduk di samping pengacaranya terus terisak kecil, sebuah akting murah yang tak lagi mampu menyentuh simpati siapapun di ruangan itu. Jaksa penuntut membacakan dakwaan dengan suara yang menggelegar.
memaparkan setiap detail rencana pembunuhan berencana yang tersembunyi di balik tirai asuransi jiwa dan botol-botol racun tanpa label. Saat foto-foto dan dokumen dari brankas rahasia itu ditunjukkan sebagai bukti baru, suasana sidang mendadak hening, sebuah keheningan yang menyesakan karena semua orang akhirnya menyadari betapa dalam lubang kegelapan yang digali Anto untukku. Pengacara Anto mencoba melakukan pembelaan terakhir dengan menyerang stabilitas mentalku. Namun kesaksian medis yang tak terbantahkan dari dokter forensik membungkam setiap kata-katanya. Aku dipanggil ke kursi saksi, dan untuk pertama kalinya, aku berdiri tepat di depan pria yang mencoba menghapus keberadaanku. Suaraku tidak lagi bergetar. Setiap kata yang keluar dari bibirku adalah peluru kebenaran yang menghancurkan semua kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Kau tidak hanya mencoba membunuhku, Anto. Kau mencoba mencuri jiwaku. Ucapku dengan tatapan mata yang tak berkedip membuat Anto akhirnya tertunduk. Tak sanggup lagi membalas sorot mataku yang penuh dengan kekuatan baru. Hakim mengetukkan palunya dengan bunyi yang memecah ketegangan, menjatuhkan vonis maksimal bagi keduanya atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan penyekapan. Saat petugas memborgol tangan mereka untuk dibawa kembali ke sel tahanan, aku melihat Sheila jatuh pingsan karena syok. Sementara Anto hanya terdiam membeku seperti patung batu yang tak bernyawa. Di titik itu, aku menyadari bahwa rantai yang selama ini mengikatku telah benar-benar putus. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat dramatis, dan meskipun luka di hatiku mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, setidaknya aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah lagi bisa menyakiti siapapun dengan cara yang begitu keji. Mereka tidak akan pernah lagi bisa menyakiti siapapun dengan cara yang begitu keji, karena gerbang besi penjara yang berdentum keras di belakang mereka menjadi tanda berakhirnya sebuah mimpi buruk yang nyaris merenggut nyawaku. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, membiarkan sinar matahari menerpa wajahku. Bukan lagi sinar yang menyakitkan mata, melainkan kehangatan yang membasuh sisa-sisa kedinginan dari ruang sidang tadi. Pak Hendra menjabat tanganku erat, sebuah isyarat bisu bahwa tugasnya menjaga putri sahabat lamanya telah tuntas. Dengan terhormat, aku tidak kembali ke istana kristal itu untuk tinggal. Rumah megah yang penuh dengan kenangan pahit itu telah kujual, dan sebagian besar hasilnya kudonasikan untuk membangun yayasan bagi wanita yang mengalami kekerasan domestik dan manipulasi psikologis. Aku ingin reruntuhan hidupku menjadi pondasi bagi keselamatan orang lain. Sebelum benar-benar pergi, aku berdiri sekali lagi di depan gerbang rumah itu, menyaksikan papan dijual terpasang tegak. Aku melepaskan cincin pernikahan yang masih melingkar di jari manisku, benda yang selama ini terasa seperti borgol yang mencekik dan menjatuhkannya ke dalam kotak pembuangan tanpa sedikit pun rasa sesal. Kini, aku berdiri di tepi sebuah pantai yang jauh dari hiruk pikuk masa lalu. Angin laut yang asin membelai rambutku yang kini mulai tumbuh lebat dan sehat kembali. Tidak ada lagi cangkir porselen putih yang mencurigakan. Tidak ada lagi bisikan pengkhianatan di balik pintu. Aku mengambil sebuah buku catatan kosong dan menuliskan satu kalimat di halaman pertama. Hana, hari ini kau tidak hanya hidup, tapi kau mulai bernapas. Aku menyadari bahwa kesembuhan sejati bukanlah melupakan apa yang terjadi, melainkan mampu menatap bekas lukanya tanpa merasakan sakit yang sama lagi. Fajar mulai menyingsing di cakrawala, memancarkan warna ungu dan emas yang memukau. Sebuah lukisan alam yang tak akan pernah bisa dibeli dengan harta warisan manapun. Aku berjalan menyusuri bibir pantai, membiarkan air laut yang dingin membasuh kaki telanjangku, menghapus jejak-jejak terakhir dari perjalanan panjang yang penuh darah dan air mata ini. Aku adalah Hana, seorang penyintas yang berhasil menaklukkan kegelapan, dan kini
Aku siap menyambut hari-hari di mana aku tidak perlu lagi berakting untuk bertahan hidup. Fajar ini adalah milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Hana yang penuh emosi ini. Kisahnya berakhir dengan kemenangan yang manis atas pengkhianatan yang pahit. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.